Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Acun Ngoroyo. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Kendari dengan NIM 20.01.01.110375. Hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji penilaian uji kinerja PPG unit kerja saya di MI Pesri Kendari, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 3, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di kelas 3B Tahfiz mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Mari Belajar Quran Surah Al-Kafirun semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Kali ini saya menggunakan kurikulum Merdeka, model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji PPG, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kaifa halukum jami'an? Oke, ana bil khair walhamdulillah. Oke ya. Pak Guru perhatikan, ini ada yang tidak hadir. Pak Guru mau cek dulu di absen ya. Isma'u jaidan, dengarkan baik-baik namanya. Oke. Abrizam. Baik. Adrena. Baik. Aida. Safania. Syifa. Kenzi. Oh, Kenzi Zik. Baik ya. Kemudian Fahri. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Sebagai bentuk nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Pak Guru harap kalian semua berdiri, silakan. Ayo. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Biar pembelajaran kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, masih ingat ya? Oke. Tepuk janji fokus. Semangat bersemangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham.
Mari kita mulai dengan Bismillah. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk janji, fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan Bismillah. Bismillah. Oke, terima kasih. Eyes on me. Eyes on you. Sit steadily and quiet, please. Oke. Orang Kendari sudah tidak asing dengan gambar berikut. Menurut kalian, gambar apakah itu? Oke, silakan. Tugu MTQ, betul sekali. Apakah gambar tersebut hanya sebuah tugu saja atau ada makna lain? Siapa yang menjawab? Oke, Tugu Persatuan. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya, betul sekali jawaban teman, ya. Kemudian orang Kendari punya semboyan yang namanya Kalosara. Ada yang tahu artinya Kalosara? Baik. Menjaga persatuan dan saling menghormati. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan. Anak-anakku, Pak Guru ingin ngobrol sejenak tentang gambar ini dan tentang suku, agama di sekitaran Kendari. Coba lihatlah teman kalian di kiri dan kanan. Apakah wajahnya sama? Tidak. Apakah nama di belakang mereka sama denganmu? Tidak. Atau di sini ada yang sukunya Tolaki? Oke, 1, 2, 3, betul. Ada yang sukunya Munah? Betul sekali. Masya Allah, ya. Ada yang dari Bugis Makassar? Atau ada orang tuanya yang jauh-jauh dari Jawa? Sama seperti makanan di Kendari, ya. Juga beragam atau bermacam-macam. Ada sinonggi, ada kasuami, ada lapa-lapa. Semuanya berbeda. Tapi kalau disajikan dalam satu hidangan, rasanya akan luar biasa. Nah, karena suku kita berbeda-beda, agama tetangga atau teman kita pun berbeda, kita bisa hidup berdampingan dengan saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita sering melihat tempat ibadah agama lain berdekatan dengan masjid kita, betul? Betul. Contohnya di Al-Kautsar sini berdekatan dengan gereja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak muslim yang hebat di tengah perbedaan itu. Bagaimana cara kita tetap berteman baik dengan mereka, tetapi tetap menjaga ibadah dan keyakinan kita sendiri sebagai muslim. Oke. Tujuan pembelajaran, anak-anakku, apa tujuan kita belajar? Nah, melalui model PBL, kalian diharapkan mampu A. membaca surah Al-Kafirun dengan tartil sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. B. menghafal surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6 dengan lancar dan benar. C. menganalisis kandungan makna Quran surah Al-Kafirun tentang pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua jelas ya? Bisa ya? Oke, motivasi ya. Kekuatan kita bukan terletak pada kesamaan, melainkan pada bagaimana kita mampu menghargai perbedaan. Dengarkan dan baca, berbeda itu indah. Nah, apa yang Pak Guru singgung atau bahas barusan tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu apa? Surah Al-Kafirun. Oke, mari kita simak sama-sama. Menurut kalian,
Gambar apa itu? Masjid. Masjid. Tempat ibadahnya? Islam. Terus yang ini? Gereja. Tempat ibadahnya? Kristen. Yang berikutnya? Pura. Tempat ibadahnya? Hindu. Agama Hindu. Berikutnya? Wihara. Tempat ibadahnya? Buddha. Berikutnya? Lenteng. Tempat ibadahnya? Konghucu. Oke, jadi pertanyaannya, pernahkah kalian melihat orang beribadah di gereja atau pura? Pernah ya. Nah, sikap kita sebagai muslim bagaimana? Oke, boleh dari Ezi dulu. Menghormati dan tidak mengganggu jika kita lewat dan mereka sedang beribadah. Kita tidak boleh berisik atau tertawa keras-keras. Kita harus tenang agar mereka bisa beribadah dengan nyaman. Seperti kita yang ingin tenang saat sholat di masjid, mereka juga sama. Selanjutnya, ayo mengamati gambar berikut. Menurut kalian, apa yang kalian lakukan jika kalian diajak merayakan hari besarnya di tempat ibadahnya? Siapa yang bisa menjawab? Dalam konteks beragama khususnya Islam, prinsip utamanya ada pada surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita mengucapkan kalimat penolakan yang sopan. Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Saya senang ini bagiannya, bagus jawabannya. Oke, berikutnya ya, mari kita membahas sedikit masalah Al-Kafirun ya. Kita ketahui sama-sama, kita pahami sama-sama bahwasanya Al-Kafirun itu artinya apa? Orang kafir. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Makkah. Mudah sekali. Surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah Al-Maun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Only 6 ayat. Nah, isinya tentang apa? Menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran kaum Quraisy yang untuk bertukar sembahyang. Poin utama, tidak ada kompromi dalam akidah. Berikutnya ya, mari kita simak dulu sekilas tentang surah Al-Kafirun. Oke, betul ya. Ayat-ayatnya tolong diperhatikan. Dari surah Al-Kafirun ini ada beberapa hukum tajwid yang harus kalian perhatikan secara seksama. Ya, di antaranya di ayat pertama hukum tajwid mat apa? Mad jaiz munfasil. Oke, mad jaiz munfasil berapa panjang nadanya? Betul apa? 5, betul sekali. Terjemahan ayat pertama. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, oke? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat ke-6, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sekarang giliran kalian anak-anakku, sebagaimana hukum tajwid yang Pak Guru sampaikan tadi, mari kita baca secara hati-hati. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan hukum tajwidnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah kita membaca surahnya dengan tajwidnya, dengan memperhatikan tajwidnya, terjemahannya sekarang kosakatanya. Oke, kita akan mencoba mengingatnya per kata.
Ikuti Pak Guru. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Oke. Siapa yang tahu artinya kul? Oke, Nisa. Katakanlah. Oke. Lakum dinukum. Oke, Fari. Untukmu agamamu. Betul sekali. Setelah kita membahas kurang lebih sedikitnya tentang Al-Kafirun, maka berikutnya Pak Guru akan memberikan kalian tugas kelompok dan individu. Nah, di sini Pak Guru akan kasih masalah. Nah, apa itu? Nah, tugas pertama ya, kalian akan diminta untuk menyusun potongan ayat dari surah Al-Kafirun menjadi urutan yang benar. Pak Guru sudah siapkan. Nah, di sini Pak Guru sudah sediakan. Oke, dia berbentuknya warna-warni. Kalian nanti akan merekatkannya ya seperti ini. Nah, dan menempelkannya di lembar yang sudah Pak Guru sediakan sesuai urutannya. Oke. Dan kalian diskusikan mengapa kita tidak boleh beribadah di tempat ibadah agama lain ya. Tugas 2 seperti itu, diskusi masalah ajakan ibadah agama lain. Oke. Dan tugas individu, kalian menjawab pertanyaan yang terdiri dari pilihan ganda, isian, dan esai secara mandiri. Ini Pak Guru sudah siapkan. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Iya, lemnya akan Pak Guru bagi. Ini kelompok 3. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, terus ketua kelompok dan anggotanya. Menjawab kelompok. Oke, nomor 2. Oke, bagus. Setelah kalian kerja kelompok, kalian akan membacakan hasil kerja kelompok kalian di depan sambil membaca surah Al-Kafirun dengan betul. Ya, dengan baik dan benar. Nampaknya Pak Guru sudah melihat semua kelompok telah selesai. Sekarang giliran per kelompok untuk membacakan hasil diskusinya dan membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Oke, Pak Guru harapkan kelompok 1 silakan maju ke depan. Nomor 1, Mengapa Ali tidak boleh mengikuti ajakan Jonas untuk beribadah atau berdoa di tempat ibadah agama lain? Karena urusan ibadah adalah keyakinan masing-masing sebagai umat muslim. Ali hanya boleh menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai cara yang diajarkan agama Islam. Mengikuti ritual ibadah agama lain berarti mencampur adukan keyakinan, padahal kita harus setia pada ajaran agama kita sendiri. Saya akan membacakan surah Al-Kafirun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, baca Mengapa pertanyaan. Ali dan tidak jawaban. boleh ikut berdasarkan Quran surah Al-Kafirun? Kita tidak boleh mencampuradukan urusan Allah. Ali harus teguh pendirian bahwa hanya Allah yang berhak disembah dengan cara yang sudah ditentukan dalam Islam. Namun tetap membiarkan Jonas beribadah sesuai agamanya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Fatan dari kelompok 4. Berikutnya kalian mengerjakan tugas secara individu. Silakan kalian
kerjakan dengan baik-baik. Waktu kalian kurang lebih ya 20 menitan lagi. Ya anak-anakku, untuk tugas mandiri waktunya sudah habis. Pak Guru tengok, alhamdulillah sudah selesai. Oke, ini silakan Pak Guru akan mengambilnya. Oke, jangan lupa namanya ya. Makasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Tugas mandirinya, makasih. Setelah kalian mendiskusikan dan Pak Guru mendengarkan hasil kerja kelompok kalian, anak-anakku, perlu sedikit penguatan di sini. Bahwasannya kita boleh berteman dengan yang beda agama, boleh. Kita boleh memberi kepada mereka yang beda agama. Tetapi soal ibadah, agama Islam keras dengan hal itu. Ya, temanmu beragama Kristen atau beragama lain mengajakmu pergi ke tempat ibadahnya, maka sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kita harus menolaknya dengan sopan. Oke? Untuk menjaga perasaan teman kita. Ya. Seperti bagaimana dengan kalimat di ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku. Ya. Soal toleransi boleh, tapi kalau soal akidah no, ya. Kita harus membatasi diri kepada teman kita yang mengajak kita beribadah, bahwa katakan kepada dia, mohon maaf temanku, dalam agamaku dilarang, seperti itu ya. Jelas ya? Oke, itu yang pertama. Kemudian koreksian bacaan kita setelah Pak Guru menyimak penampilan kalian tadi. Perlu diperhatikan panjang pendeknya dan pengucapan makhrijul huruf ain ya. Seperti di bacaan wala ana. Kemudian la a'budu. Itu apa hukum tajwidnya? Mad apa? Mad jaiz, betul sekali, mad jaiz munfasil ya. Kemudian pengucapannya beberapa temanmu seperti Fatan, Aida, wala ana abidun, dan seterusnya. Alhamdulillah anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita dapat pada pembelajaran pagi ini ya. Pak Guru ingin bertanya ya. Tadi kita belajar surah apa? Oke ya. Lalu apa arti dari Al-Kafirun itu sendiri? Apa? Suaranya. Apa arti Al-Kafirun? Oke, orang-orang kafir, luar biasa ingatan kalian. Kemudian, kalau kita punya teman beda agama, boleh tidak kita bermusuhan? Tidak. Ya, betul. Tidak boleh bermusuhan. Kita harus tetap rukun dan saling menolong. Tapi kalau mereka mengajak kita ikut ibadah di tempat ibadahnya, apa yang kita katakan? Menolak dengan santun. Betul sekali Kenzi, menolak dengan santun dan sambil berkata lakum dinukum waliyadin, yang artinya apa? Untukmu agamamu, untukku agamamu. Oke ya. Jadi kesimpulan yang
dapat kita ambil dari pelajaran kali ini, yaitu nomor 1 tentang taat. Ibadah hanya kepada Allah. Al-Kafirun adalah surah yang mengajarkan kita untuk teguh pada agama Islam. Kita tidak boleh menukar atau mencampuri ibadah kita dengan cara agama lain. Oke. Kemudian nomor 2, toleransi, saling menghargai. Toleransi itu indah anak-anakku, tetap berteman, tetap ramah, dan tetap membantu teman yang beda agama dalam urusan dunia. Tetapi kita juga harus tetap menjaga iman dalam urusan ibadah. Nomor 3, rukun. Kita boleh berteman dengan siapa saja, betul? Betul. Maka dari itu, jadilah siswa MIPSRI yang rukun dan sopan kepada manusia, tapi tetap taat kepada Allah, ya. Terlebih itu yang dapat kita simpulkan anak-anakku ya pada pelajaran surah Al-Kafirun. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru ingin mau tanya ini ya. Bagian mana yang susah ini dari surah Al-Kafirun? Oke, 3 sampai 5. Kenapa susah? Apa? Iya, katanya diulang-ulang. Mirip-mirip, betul sekali. Beri tepuk tangan ya. Oke. Ya. Memang ada kemiripan di situ di kata abiduna a'bud. Nah, untuk mencegah supaya kita tidak tertukar, nah kita menggunakan jari di antara ayat 3 dan 5 tersebut. Oke. Dan sikap apa yang kamu lakukan jika punya teman non muslim? Kalau punya teman non muslim, sikapmu harus bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Nah, yang perlu kita lakukan ketika kita punya teman non muslim, kita berteman seperti biasa, berbagi boleh seperti biasa, tetapi ketika kita mau diajak ibadah, kita menolaknya dengan sopan. Seperti itu anak-anakku ya. Untuk tugas di rumah silakan dihafalkan baik-baik bagi yang belum hafal. Begitu pula dengan kosakatanya ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anakku ya. Seperti itu yang bisa kita pelajari sama-sama dari Pak Guru. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita baca doa setelah belajar. Oke, 1, 2, 3 kita baca. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.